Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Akbar dengan NIM 220517666. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint dan fitur-fitur apa yang ada di PowerPoint atau tools-tools yang ada di PowerPoint. Baik, langsung saja. Di sini kita masuk ke awalan pertama kita masuk. Nah, di blank presentation ini adalah untuk kita membuat PPT yang baru gitu. Nah, ini halaman depannya ini namanya slide 1 yang biasa disebut orang-orang ya. Di sini kita bisa melihat new slide. Di sini tuh ada temnya. Berbagai macam. Ini yang default, ini yang title and content, ini yang to content, ada 2 konten. Di sini ada section header. Di sini ada comparison, perbandingan gitu. Di sini ada konten sama ininya lah, pokoknya title-nya gitu. Nah, ada macam-macam yang bisa kita pilih di sini. Selanjutnya di sini layoutnya sama yang kayak tadi ini. Reset ini untuk menghilangkan semua. Sectionnya juga tadi. Baru kita biar lebih gampang untuk menuliskan tuh biasanya bagus itu blank. Nah, blank ini dia kosongan seperti ini. Nah, baru tuh di sini ini shape ya, semua berbagai shape ada di sini. Tuh, dari garis, lines, rectangles, basic shapes, block arrow, tuh, row, question shapes, ini flowchart, stars and banners, call out sama action buttons tuh ada di sini. Untuk di bagian home yang pertama. Sebelum itu juga di sini ada tombol undo ya. Undo itu untuk sedangkan saya sudah buat banyak tadi yang saya pencetkan. Kalau saya pencet ini undo, tuh dia kembali semua ulang ke belakang sampai kembali ke awalan tadi. Nah, di sini redo itu kebalikannya tadi. Tuh yang kita hapus tadi bisa kita kembalikan lagi. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada save. Tombol save. Kita juga selain bisa pakai Ctrl S kita juga bisa pencet ini. Baru di sini ada save as. Nah, save as ini gunaannya untuk menyimpan filenya gitu. Kita bisa menggunakan tipenya kita mau jadi apa sih? Kebanyakan kan jadi PDF begitu dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa save as-nya itu tipe filenya jadi apa begitu. Nah, selanjutnya di sini juga bisa gunakan F12 langsung ya. Nah, baru di sini ada tombol untuk custom quick access toolbar. Jadi ini tuh termasuk quick access toolbar gitu. Nah, selanjutnya di sini misalnya kita tulis gini. Akbar. Baru ini kita ganti jadi ini. Nah, ini kita bisa ganti. Kita bisa ganti fontnya. Bisa di sini. Ini juga ukurannya bisa kita ganti. Baru kita bisa kasih bold biar dia tebal. Miring di sini bisa. Ini garis bawah juga bisa. Ini biar dia ada shadownya juga bisa. Macam-macam lah kita bisa bikin di sini. Nah, baru tuh selain itu, selain di sana, kita juga bisa menggunakan klik kanan di tombol kita di touchpad laptop atau di mouse yang kita gunakan. Klik sebelah kanan aja. Kita juga bisa menggantinya lewat sini gitu. Tuh, bisa juga di bold. Di sini atur line-nya. Bisa juga kita atur justify pun bisa, center gitu. Macam-macam yang bisa kita gunakan di sini. Line spacing, buat titik-titik seperti ini tuh. Bisa juga kita gunakan di sini. Nah, selanjutnya
ini untuk warnanya, yang misalnya ada blokan seperti ini kita bisa ganti juga warnanya, itu di bagian shape wheel. Tuh, di sini ada pilihan warnanya lengkap ya, kita bisa gunakan. Ini outline-nya, shape-nya juga kita bisa ganti outline-nya, warna outline-nya gitu, macam-macam juga ya warnanya kita bisa masukkan. Ini juga shape effect-nya bisa dia tuh, dia langsung kayak bershadow seperti itu, macam-macam presetnya tuh, kita lihat tuh, kita bisa lihat tuh. Nah, yang unik juga dia tuh bisa 3D rotation tuh, 3D dia tuh dia berubah tuh, 3D dia tuh, dia bisa jadi 3D seperti itu di shape effect. Macam-macam di sini pilihannya, bisa kita pilih. Selanjutnya di sini juga, ini tadi ya yang bagian untuk buat segala macamnya itu. Nah, nomor, penomoran, ada penanda gini, mau chat apa, tulisannya sebelah mana, center dan lain, justify juga bisa. Nah, selanjutnya kita ke insert, ke bagian insert. Sama seperti yang di bagian home tadi ada new slide. Baru sebelahnya kita punya table, jadi kita bisa masukkan input table. Kita juga bisa menggambarnya, dan bisa juga melalui Excel atau spreadsheet yang ada di Microsoft atau Google. Itu kita bisa gunakan itu juga. Nah, baru di sini pictures. Insert pictures from. Di sini ada this device dan online editor. Nah, this device itu adalah kita bisa mengambil foto yang ada di device kita atau komputer kita atau laptop kita seperti itu. Seperti ini loh. Baru kalau online, ini kita bisa mengambil gambar dari internet. Contoh, di sini aja nih ada hewan. Nih, kita bisa nyari gitu. Hewan, misalnya saya pilih gajah. Nah, insert. Nah, masuk fotonya gajah ke dalam kita di sini. Nah, masuk kita gambar gajah. Di sini kita juga kasih colornya, temnya, bordernya itu kita bisa kasih. Bordernya itu mau diwarnain apa juga bisa. Bisa efeknya juga bisa. Macam-macam, 3D pun ada tuh. Dia berubah-ubah gajahnya. Bukan gajahnya yang berubah, maksudnya temnya. Tuh, layoutnya gitu, efeknya gitu. Tuh, banyak juga picture layout bisa kita terapkan gitu. Lanjut lagi, di sini ada screenshot. Di sini kita bisa memasukkan screenshotan kita juga, foto album juga. Tuh. Baru shapes. Di shapes ini yang tadi yang di awal juga seperti yang saya kasih lihat nih, banyak pilihannya gitu. Misalnya kita gambar kotak, baru kita masukkan line gitu, ke insert lagi tadi, ke mana nih, ke sini nih, begini. Nah, kita bisa buat kayak itu. Nah, selanjutnya icon ini bisa lah kita cari di sini. Icon ini lengkap ya, semua icon-icon dari accessibility, analytics, animos dan lain-lain tuh banyak tuh sampai bawah. Kita bisa masukkan contohnya tuh, icon jerapah tuh bisa diperbesar tuh. Jadi ikonnya juga bisa dikasih warna, dan dia bisa dirubah-rubah gitu, macam-macam tuh feel-nya tuh, colornya bisa kita rubah. Di sini outline-nya juga kita bisa rubah tuh, jadi dia tuh bisa diwarnain gitu, pilihan warnanya pun banyak itu tuh. Nah, selanjutnya 3D model. 3D model ini seperti yang kita tahu, dia tuh bisa digerak-gerakkan begitu ya, dan ini juga termasuk fitur yang jarang digunakan padahal sudah bagus gitu. Nih, contohnya kita pakai hewan aja nih, kita cari nih tengkorak, bukan hewan sebenarnya, dia tengkorak tapi
akan saya gunakan di sini. Dia pertama akan insert dulu 3D modelnya. Nah, setelah di-insert, nah lihat dia bergerak. Dan tak hanya itu saja, dia bisa di pause, bisa di play lagi. Nah, dia itu bisa digerakkan. Kita bisa see, bisa melihat semua 3D-nya tuh dari bawah. Tuh. Jadi ya tuh kita bisa gerakkan lah tuh. Bagus ini untuk dipresentasikan gitu. Misalnya kita ada otonomi tengkorak manusia atau tulang manusia, kan kita bisa menggunakan 3D model objeknya untuk presentasi gitu. Jadi ini sangat berguna juga ya fitur ini. Fitur apa? Fitur 3D model sini. Nah, selanjutnya smart art ini kita bisa gunakan semua grafik-grafik yang ada seperti piramid ini, terus cycle, proses, list segala macam list. Ini ada model list, piramid, pictures. Tuh, kita bisa gunakan juga di bagian smart art. Selanjutnya di bagian chart. Chartnya ada berbagai tipe, ada yang kolom, line, pie, bar, area, XY, dan lain-lain, ada semua di sini. Tinggal sesuaikan sama kebutuhan yang kita gunakan untuk nantinya untuk melakukan presentasi gitu. Tinggal kita gunakan, cuma masukkan datanya. Di sini ada zoom, ini untuk presentasi kita lah pokoknya. Nah, baru tuh header and footer kita juga bisa tambahkan. Date and time juga bisa kita tambahkan. Ini word art ini apa ya? Word art itu kayak hurufnya tuh lah, kayak berbagai ini beraneka ragamnya word artnya, hurufnya itu kita bisa ganti-ganti model lagi tuh. Kalau bisa itu text effects bisa kita tambahkan, outline-nya kita bisa ganti, text fill-nya juga kita bisa ganti warnanya dan lain-lain gitu. Selanjutnya di sini ada slide number ya, slide-nya juga bisa kita kasih number gitu. Selanjutnya question ini untuk rata-rata, misalnya kita presentasi yang berhubungan dengan matematika, kita bisa gunakan juga ini kan. Nggak mungkin kita dari proses kan, kita bisa juga gunakan ini untuk, jadi tinggal kita ganti aja angka-angkanya dalam ini berapa gitu. Ini biasanya untuk presentasi matematika ya biasanya digunakannya. Baik, selanjutnya di sini simbol, ini bisa juga biasanya simbol kita gunakan. Misalnya di sini simbolnya bisa kita juga gunakan. Audio ini insert video, ini bisa dari device, bisa dari online videos. Kok dari device ini dari perangkat kita atau dari laptop kita atau komputer kita. Online videos ini kita bisa menggunakan online tuh, support yang video yang bisa disupport tuh dari YouTube, Slasher, Vimeo, Stream sama Flip. Tinggal kita masukkan linknya saja. Tuh. Audio juga sama, kita bisa record, sama bisa record apa yang recordan yang kita rekam di PC kita gitu. Ini kita record langsung gitu. Screen recording pun sama, kita bisa merekamnya gitu dari sini sambil ngomong gitu. Audio tuh record pointer bisa, sama area yang mau di record gitu. Selanjutnya kita ke bagian draw. Ini pulpen-pulpennya ya yang ada di draw. Nah, ini erasernya. Eraser tuh penghapus tuh, kita bisa hapus ya. Banyak pilihannya. Tuh warna. Tuh banyak, kita bisa juga menambahkan pen, ada pensil, pulpen sama highlighter. Highlighter tuh Stabilo begitu. Jadi misalnya kita nulis nama nih, Muhammad Haidar Akbar, saya mau highlight, bisa kita highlight teksnya gitu. Banyak macamnya ya. Ruler ini penggaris. Ini juga kita bisa menuliskan matematika di sini, nanti di preview bisa juga, berguna juga lah ini. Baik, selanjutnya kita ke bagian desain.
desain ini seperti apa ya, template-nya begitulah. Tuh kita bisa mulai ini tuh, ini banyak lah pokoknya template-templatenya ini, desain yang bisa kita gunakan tuh, variannya juga banyak nih bisa kita cari. Terus ini slide size ini ukurannya tuh mau yang berapa ini, 4:3 sama 16:9. Formatnya juga kita bisa atur di sini tuh. Selanjutnya kita ke transisi. Nah ini yang kebanyakan orang gunakan, mode tuh, dia kayak masuk gitu, fade dia menghilang tuh, push dia dari bawah, wide dari samping, split dari tengah, fill kayak gini tuh, banyak ya. Ini transisinya juga bisa kita gunakan untuk melakukan presentasi, sangat berguna juga. Sound durasinya pun kita dapat atur tuh, bisa kita gunakan dari persatuan satu-satu dari transisinya atau kita apply ke semuanya gitu. Jadi sangat berguna gitu untuk kita melakukan presentasi dan juga untuk memperbagus presentasi kita atau PPT kita gitu. Itu ada di bagian transition. Preview ini untuk kita melihat tuh. Nah, misalnya kita semua sudah jadi, baru kita preview juga bisa. Selanjutnya kita ke animasi. Animasi ini kurang lebih sama seperti tadi ya tuh. Banyak macamnya gitu animasi pen itu. Tadi kan kita ada ini. Nah, 3D. Oh, keren lah kira-kira. Selanjutnya tuh kita bisa ganti scene 1 kan banyak tuh. Bisa gitu tuh, bisa turun level. Set, dia bergerak sendiri. Swing, dia digeser gitu. Jam enter, flip. Nah, ini aja tapi dia bisa gerakkan sendiri. Oke, efeknya pun kita bisa lihat, optionnya banyak gitu. Add animation juga banyak tuh. Preview kita preview. Sekarang kita ganti ke swing. Jam enter, kita preview. Baik, selanjutnya durasinya juga kita bisa atur sini, delaynya pun bisa, record pun bisa, reorder maksudnya. Baru selanjutnya kita ke slideshow. Ini untuk start gitu, memulai presentasi kita dari awal gitu, misalnya from beginning nih saya buat tadi, walaupun agak mengganggu gambar gajahnya tuh. Kita bisa selanjutnya tuh, di sini banyak pilihannya juga, record pun ada. Selanjutnya kita ke record. Nah record ini untuk merekam, screenshot biasa untuk merekam layar, screen recording video audio, save as show, ini ekspor ke video juga bisa, review view tuh bisa kita atur viewnya mau normal tuh seperti ini, program view ini, set sorter gini, mousepad gini, reading view begini tuh, macam-macam bisa kita pakai normal aja. Banyak yang bisa kita gunakan sini. Ruler pun ada, guidelines ada, guides ada untuk menggunakan kita untuk mengatur posisinya tuh, misalnya kita mencari tengah-tengahnya atau kita mau buat kolom-kolom itu, ruler penggarisnya juga ada, sangat banyak lah yang dapat membantu kita. Zoom juga bisa nih, misalnya saya zoom 66% tuh, 200% tuh, zoom sama zoom in sama zoom out, macam-macam lah, kita jadi fit aja standarnya. Fit to window juga bisa, warnanya kita bisa ganti di sini. Choose window juga bisa dari presentation 1 ke presentation 2. Ya, ini not standard. Baik, mungkin sekian aja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang kurang dan mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Selebihnya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.